اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan untuk suri tauladan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang istiqamah menjalankan syariatnya sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan yang mulia, pembahasan yang berkaitan dengan tauhid, pembahasan yang penting untuk kita ketahui, kemudian kita imani, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita, karena dia berkaitan dengan tempat tinggal kita nanti di akhirat. Pada malam hari ini kita mengangkat sebuah tema luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masih melanjutkan daripada hadis yang kita baca sebelumnya, yaitu hadis dari sahabat Ubadah Ibn As-Samit, semoga Allah meridainya, yang Nabi SAW bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, bagi siapa yang bersaksi bahwa Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, tidak ada sekutu baginya, dan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwa Isa adalah hamba dan utusannya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, yang Isa adalah kalimat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Maryam dan termasuk ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal jannata haqqun wan nara haqqun, dan dia meyakini bahwa surga adalah benar dan neraka adalah benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga dengan bagaimanapun keadaan amalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adkhalahullahu jannah ala ma kana minal amal, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun keadaan amalnya.
Jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai kita pada pembahasan yaitu tentang surga dan neraka. Yang di sini kita lihat bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Di dalam hadis tersebut Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagi siapa yang meyakini bahwa surga adalah benar dan neraka adalah benar, yaitu syahida annal jannata allati akhbara biha ta'ala fi kitabih annahu a'addaha lil muttaqin haqqun, yaitu dia meyakini bahwa surga yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang Allah siapkan, yang Allah janjikan untuk orang-orang yang bertakwa adalah benar. Sabitatun, yang dia benar-benar ada. La syakka fiha, tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hatinya tentang kebenaran surga tersebut. Wa syahida anna an-nara allati akhbara biha ta'ala fi kitabih annahu adda lil kafirin haqqun, juga dia meyakini bahwa neraka yang Allah beritakan di dalam Al-Qur'an sebagai ancaman yang Allah siapkan untuk orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, yang dia adalah benar, haqqun, benar. Kadzalika tsabitatun, yang dia meyakininya, kebenaran tersebut benar-benar dia yakini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, di antaranya yang menyebutkan tentang surga. Jadi dalam Al-Qur'an itu banyak sekali ayat-ayat yang mengkisahkan tentang surga. Di antaranya di dalam surat Al-Hadid ayat ke-21. Dalam surat Al-Hadid ayat ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum." Bersegeralah kalian menuju pengampunan dari Rabb kalian, wa jannatin arduha ka'ardhis samaa'i wal ardh, dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Yang surga tersebut yang luasnya seluas langit dan bumi itu Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah khususkan, tidak untuk semua manusia. Hanya Allah khususkan bagi mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang di awal sudah kita jelaskan. Syahida an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, dia bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Wa syahida anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Dia yakini, dia imani, kemudian dia buktikan dengan anggota badannya, dalam perbuatannya, dengan amalnya. Ya. Maka mereka dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka kemudian Allah katakan, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Yang surga tersebut Allah berikan, Allah anugerahkan untuk mereka-mereka, ya. Dzalika fadlullah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Yu'tihi man yasha. Allah berikan keutamaan tadi, surga tadi, untuk orang-orang yang Allah kehendaki, bukan untuk semua manusia. Wallahu dzul fadlil azim. Yang Allah Subhanahu wa taala yang Maha memiliki keutamaan yang besar, keutamaan yang agung. Kemudian juga tentang neraka. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, di antaranya juga banyak disebutkan tentang sifat-sifat neraka dalam Al-Qur'an. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang yang pelaku-pelaku dosa, pelaku-pelaku maksiat. Mereka dihukum di dalam neraka, banyak disebutkan. Dan di antara ayat yang menyebutkan tentang neraka adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 24. Allah berfirman, "Fattaqun nar." Takutlah kalian kepada neraka.
Takutlah kalian kepada neraka. Allati waquduha an-nas wal hijarah, yang bahan bakar neraka tersebut adalah manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang kafir. Allah siapkan untuk orang-orang yang kafir neraka, dan Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman surga. Allah siapkan surga untuk orang-orang yang beriman dengan beraneka ragam kenikmatan di sana. Apapun yang diinginkan oleh penduduk surga maka akan Allah siapkan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, kata Allah, di dalam surga terdapat semua yang dapat memuaskan keinginan kalian, ya. Yang membuat memuaskan jiwa kalian. Walakum fiha ma tad'un, dan di dalam surga terdapat seluruh apa yang Allah janjikan untuk kalian. Di dalam surga dengan aneka ragam kenikmatan, dan di dalam neraka dengan aneka ragam siksaan, ya. Dari disiksa dengan yang panas sampai disiksa dengan yang dingin. Semuanya ada di dalam neraka, waliyadzubillah. Maka wafil ayataini, maka di dalam ayat tersebut, dalam dua ayat tadi, ya, dua ayat yang kita sebutkan tadi dalam surat Al-Hadid ayat 21 dan surat Al-Baqarah ayat 24 sudah cukup sebagai penguat, ya, dalilun ala anna al-jannata wan nara makhluqatani al-an. Ya, sebagai dalil bahwa surga dan neraka dia benar-benar ada, dan surga dan neraka tersebut adalah dua makhluk Allah. Ya, surga dan neraka adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, setelah dia beriman dengan apa yang sudah disebutkan, adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal. Di sini lihat bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak lihat amal-amal yang lain. Ya. Ketika dia beriman kepada Allah, tidak mensekutukan Allah. Ketika dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ketika dia beriman bahwa Isa adalah hamba dan utusannya. Ketika dia meyakini bahwa surga adalah benar. Ketika dia meyakini bahwa neraka adalah benar, Allah masukkan dia ke dalam surga, bagaimanapun keadaan amalnya. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya wasi'un alim. Allah maha luas rahmatnya, ya, dan maha mengetahui. Di dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, adkhalahu jannata min ayyi abwabil jannah at-tsamaniyah sya'a. Bayangkan, Allah masukkan dia ke dalam surga. Allah persilahkan dia masuk ke dalam surga dari 8 pintu yang ada, terserah dia mau pilih yang mana. Luar biasa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan syarat dia mentauhidkan Allah dan tidak pernah mensekutukan Allah. Kemudian dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan yang benar, sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Ya, kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, tidak berbuat syirik dalam macam ibadah. Ya, dalam seluruh macam ibadah dia tidak mensekutukan Allah. Kemudian dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar, ya. Bagaimana beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar? Yaitu mentaati segala perintahnya, membenarkan segala yang diberitakan, ya. Membenarkan segala berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menjauhi apa yang dilarang dan dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syariat yang dibawa, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keimanan kepada Nabi yang benar. Kalau ternyata 4 ini belum tercukupi pada diri seorang muslim, maka keimanan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, persaksian dia bahwa ketika dia mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh,
maka keimanan ucapan tersebut belum dikatakan sempurna. Ya. Belum dikatakan sempurna. Dan ketika dia belum sempurna mentaati, mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia juga belum sempurna mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Bagi siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Maknanya, makna kebalikan dari ayat tersebut, kalau tidak taat kepada Rasul, berarti dia belum taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Sekilas kita lihat ini perkara yang ringan. Ya, padahal di sana ketentuan-ketentuan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara berat yang tidak bisa seorang melakukannya kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan untuk mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik. Jangankan untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentaati segala yang diperintahkan, membenarkan segala yang diberitakan, menjauhi segala apa yang dilarang, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang diajarkan. Ya. Sekedar sholat saja, sekedar sabar saja, itu Allah sebutkan perkara yang berat, perkara yang besar. Ya. Padahal sholat rutinitas kita sehari-hari, ya, yang mungkin kita rasakan ya ringan. Tapi Allah sebutkan perkara tersebut adalah berat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Isti'anahlah kalian, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan perantara sabar dan salat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin." Yang salat dan sabar dan salat tersebut adalah perkara yang besar, perkara yang sulit, perkara yang berat, kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Yang ikhlas. Siapa yang ikhlas? Yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia bisa berbuat, untuk dia bisa beramal sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Makanya jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita. Ya. Kita punya badan banyak kaum muslimin yang punya badan sehat. Ya. Tapi ternyata untuk mendatangi masjid Allah, memenuhi panggilan adzan, banyak yang nggak sanggup. Ya. Padahal badannya sehat, fisiknya kuat, kendaraan punya. Ya. Ini pertolongan dari Allah tidak dia jumpai di sana. Ya. Oleh karenanya, jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita, terutama dalam masalah ibadah. Karena orientasi, tujuan utama seorang muslim, seorang mukmin adalah akhirat. Ya. Yang dia gunakan seluruh aktivitas dalam kehidupannya, bagaimana dia jadikan sebagai sarana ibadah. Seluruh aktivitas yang dia lakukan dalam urusan dunianya, bagaimana dia bisa jadikan bernilai ibadah. Ini orang yang beriman. Ya. Makanya salah kalau ada orang yang mengatakan bahwa seorang muslim itu hidup di dunia harus 50-50, 50-50. 50 untuk dunia, 50 untuk akhirat. Ini salah, keliru dia. Yang benar, seorang muslim, seorang yang beriman, seorang mukmin, dia berikan seluruh waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia aktivitas dunia. Walaupun dia beraktivitas untuk urusan dunia, tapi dia niatkan seluruhnya untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cari duit, dia kerja cari duit. Tapi dia niatkan di sana untuk mendapatkan pahala dari Allah. Dia untuk mencukupi nafkah keluarganya. Kemudian untuk dia sisihkan untuk berinfak. Kemudian dia untuk yang lain-lain, ya, kemudahan-kemudahan yang dia bisa lakukan dengan sebab dia memiliki harta, ya. Kemudian dia bekerja dan yang lain-lainnya, dia niatkan seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud, inilah yang termaktub di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan, wabtaghi fima atakallaha ad-daral akhirah. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Jadi carilah seluruh, gapailah
Gapailah dari apa yang Allah berikan kepadamu dari bagian dunia ya, untuk mendapatkan akhirat. Jadi semua apa yang Allah berikan kepada kita di dunia ini kita gunakan untuk mendapatkan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagian di dunia. Ya. Artinya kalau kita memang belum mampu untuk seperti imannya Abu Bakar, menginfakkan seluruh hartanya, belum mampu kita, maka ya kita sisakan, kita tinggalkan untuk diri kita, untuk keluarga kita. Ya, jangan sampai kita saking semangatnya, kemudian kita berikan semua harta kita infakkan seluruh harta kita, kemudian setelahnya kita minta-minta karena nggak punya duit untuk makan, nggak bisa. Maka ini tercela. Ya. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, makna qawlu wa ala ma kana minal amal, penjelasan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun keadaan amalnya, bagaimanapun perbuatannya, yaitu min salahin au fasadin, baik amalnya itu baik atau amalnya buruk, ya. Li'anna ahla tauhidi la budda lahum min dukhulil jannah, karena ahlu tauhid, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Ya. Maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Ay yadkhulu ahlul jannati ala hasabi a'mali kullin minhum fid darajat. Ya. Yang kemudian ketika dia di dalam surga, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan keadaan amalnya, derajat yang dia dapatkan. Ya. Semuanya masuk surga, dari seluruh ahlu tauhid semuanya akan masuk ke dalam surga, namun kedudukan dia di dalam surga berbeda-beda tergantung dengan banyak atau sedikitnya amal ketaatan yang dia lakukan. Ya. Namun dia sudah memegang, sudah mendapatkan tiketnya ke dalam surga. Apa itu? Tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Berkata Al-Qadhi Iyad, ya, seorang tabi'in, Khudail ibnu Iyad, ma warada fi hadisi Ubadah yakunu khususan liman qala ma dzakarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang disebutkan tadi, yang kita bacakan, yaitu khusus untuk orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama mentauhidkan Allah, kemudian beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, kemudian beriman kepada surga dan neraka, ya. Wa qarana bisyahadataini haqiqatal iman wat tauhid alladhi warada fi hadisihi, yaitu disebutkan di sana tentang dua kalimat syahadat, ya, yang dia adalah haqiqatal iman, ya, pondasi dari keimanan, ya. Intisari dari keimanan adalah dua kalimat syahadat. Itu intisari daripada keimanan. Fayakunu lahu minal ajri ma yarjahu ala sayyiati, yang dengan sebab dua kalimat syahadat tadi, ya, intisari dari keimanan tadi, maka akan menghapuskan seluruh kesalahan yang dia miliki. Wa yujabu lahul maghfirah war rahmah, yang kemudian mengharuskan dia mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa dukhulal jannah, dan kemudian dimasukkan ke dalam surga, ya. Dengan sebab dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang ini adalah intisari dari keimanan, ya, maka Allah akan hapuskan kesalahannya, Allah akan ampuni dia, Allah akan berikan rahmat kepada dia, dan kemudian Allah akan masukkan dia ke dalam surga, ya. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wal maqsudu anna kalimat tauhid idza syahida biha al-mu'min arifan li ma'naha, yaitu
apabila kalimat tauhid, ya, kalimat tauhid yaitu kalimat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat tauhid, dia mengucapkannya, dia bersaksi dengan ucapan tersebut, ya. Seorang yang beriman, ya, dia bersaksi dengan ucapan tersebut, dia ucapkan la ilaha illallah arifan bi ma'naha, yang kemudian dia tahu, dia mengerti dengan maknanya, pengertiannya dia tahu. Wa haqiqataha, dan isi kandungan daripada kalimat tauhid tersebut. Jadi dia tahu pengertiannya, maknanya, dan dia paham, dia tahu tentang intisari dari kalimat tersebut, ya. Nafyan wa isbatan, dari peniadaan dan penetapan, ya. Peniadaan dari kalimat la ilaha, peniadaan ini, ya. Tidak ada sesembahan, ditiadakan seluruhnya. La ilaha ditiadakan seluruhnya, kemudian illallah ditetapkan, ya. Maka la ilaha disebut dengan peniadaan, nafyun peniadaan, kemudian illallah, ya, dia penetapan, isbatun penetapan. Setelah ditiadakan, tidak ada sembahan, seluruhnya tidak ada yang berhak disembah, ya. Illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dia paham ini, ya. Dia paham dengan makna tersebut, intisari daripada kalimat tersebut, muttasifan bi maujubaha, kemudian dia mengaplikasikan, ya, mewujudkan dengan perbuatan dia apa yang ada di dalam kalimat tersebut, apa yang harus dia lakukan, ya, daripada kalimat tersebut. Qaiman qalbuhu wa lisanuhu wa jawarihuhu bi syahadatihi, yang kemudian dia berbuat, ya, dia berkata dengan lisannya, berbuat dengan anggota badannya, kemudian dia memiliki keyakinan di dalam hatinya sesuai dengan kalimat tersebut, sesuai dengan kalimat tauhid tadi, kalimat la ilaha illallah. Semuanya terbimbing di atas kalimat la ilaha illallah, baik hatinya, lisannya ataupun perbuatannya, ya. Maka dia layak untuk masuk ke dalam surga, ya. Ketika dia mengucapkan kalimat tersebut, ya, kemudian hatinya yakin, lisannya dan perbuatannya benar-benar sesuai dengan kalimat yang dia ucapkan, ya. Maka fahadil kalimatu min hadza asyahid, maka kalimat tersebut nanti di hari kiamat akan menjadi saksi untuk dia. Kalimat la ilaha illallah tadi akan menjadi saksi untuk dia, ya. Kemudian jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi mengatakan, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka, Allah mengharamkan atas neraka bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, yang tidak dia ucapkan kalimat tersebut kecuali dia mengharapkan dari ucapannya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada yang dia inginkan dari ucapan tersebut kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan neraka untuk dia, ya. Artinya dia akan dimasukkan ke dalam surga, karena neraka Allah haramkan untuk membakar dirinya, ya. Sebuah kisah
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Qatadah. Dari tabi'in, ya, dari sahabat Mu'ad ibnu Jabal. Dari Qatadah, kemudian dari Anas ibnu Malik, ya, yang dia mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Mu'ad ibnu Jabal radifu ala rahil. Ya, Anas bin Malik menceritakan bahwa Nabi sedang boncengan di atas hewan tunggangannya bersama Mu'ad bin Jabal. Kemudian Nabi mengatakan, memanggil Mu'ad, ya Mu'ad. Kemudian Mu'ad menjawab, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengulangi, ya Mu'ad, diulangi 2 kali. Kemudian Mu'ad mengatakan, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Ya, aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Kemudian Nabi mengulangi 3 kali. Kata Nabi SAW, ya Mu'ad. Kemudian lagi-lagi Mu'ad menjawab, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Ya, 3 kali diulang oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tidak ada seorang pun yang dia bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan dia bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, sidqan min qalbihi, yang dia jujur, dia mengucapkan itu benar-benar jujur dari dalam hatinya, ya, illa harramahullahu ta'ala 'alan nar, kecuali Allah haramkan untuk dirinya neraka. Ya. Bagi siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, benar-benar jujur dalam hatinya, ya, maka Allah haramkan untuk dia neraka. Bayangkan, ini Nabi mengulangi panggilannya sebanyak 3 kali, yang menunjukkan perkara ini sangat penting, ya, supaya yang dipanggil ini benar-benar fokus dia, tidak lagi terpikir dengan yang lain-lainnya, ya. Kemudian Mu'ad menjawab, Mu'ad mengatakan, qal ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ukhbira bihin nas fayastabshiru, ya, apakah aku boleh mengkabarkan, memberi kabar kepada manusia supaya mereka bergembira? Kemudian Nabi mengatakan, idzan yattakilu, nanti mereka bertawakal. Artinya mereka pasrah dengan 2 kalimat syahadatnya, ya. Fa akhbara biha Mu'ad inda mautihi ta'assuman, ya. Kemudian ketika Nabi masih ada, Mu'ad tidak mengkabarkan kepada orang lain, ya. Tapi menjelang wafatnya Mu'ad, dia kabarkan hadis tersebut kepada manusia, ya, karena dia khawatir masuk dalam kategori menyembunyikan ilmu, ya. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'a. Bagi siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya, tidak pernah mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, baik yang besar ataupun yang kecil, maka dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Lalu kemudian Mu'ad bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala ubashirun nas, ya Rasulullah, bolehkah aku
memberi kabar kepada manusia. Memberi kabar gembira ini kepada manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La, jangan." Ya. Inni akhafu ayyattakilu, karena aku khawatir mereka nanti akan bertawakal, akan pasrah dengan dua kalimat syahadatnya. Ya, akan bertawakal dengan kalimat tauhid. Yang penting tidak berbuat syirik. Ya. Yang sekarang banyak terjadi itu. Ada banyak orang yang punya prinsip yang penting nggak buat syirik, nggak sholat, nyuri dan semacamnya. Ya, yang penting nggak berbuat syirik. Ini kesalahan dalam beragama. Ini yang menjadi kekhawatiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam hadis tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bagi siapa yang berjumpa dengan Allah tidak berbuat syirik, atau sebelumnya bagi siapa yang bersaksi, ya, bersaksi mengucapkan dua kalimat syahadat, dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga, yaitu wa annaha tatadammana tarka syirki liman qalaha bisidqin wa yaqin wa ikhlasin. Ya, yaitu bagi orang-orang yang meninggalkan kesyirikan dan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut bukan sekedar ucapan dengan lisannya, tapi benar-benar dia ucapkan dengan satu, jujur, benar-benar jujur, ya. Kemudian yakin, benar-benar yakin tanpa ada keraguan, jujur tanpa ada dusta, yakin tanpa ada keraguan, ikhlas tanpa ada riya. Ya. Yang sebelumnya yang sudah pernah kita sebutkan, ala ilmin, di atas ilmu, bukan di atas prasangka, ya. Jadi dia ucapkan kalimat la ilaha illallah itu benar-benar dengan dasar ilmu, kemudian dengan kejujuran, dengan keyakinan, dan dengan keikhlasan, ya. Maka dengan sebab itu Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan fi hadzal hadis wa nahwi. Jadi dalam hadis ini dan hadis-hadis yang semisalnya, innaha fi man qalaha wa mata 'alaiha, yaitu berlaku bagi orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, dan kemudian dia mati di atas kalimat tersebut. Artinya kalimat la ilaha illallah tersebut benar-benar dia ucapkan, kemudian dia amalkan, kemudian dia mati dalam keadaan kalimat tersebut masih kokoh di dalam dirinya. Artinya dia benar-benar istiqomah dengan ucapannya, dengan akidahnya, dengan keyakinannya, ya. Jadi bukan orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi kemudian ketika matinya dia jauh daripada kalimat la ilaha illallah. Khalisan min qalbihi ghaira syakin fiha, yaitu dia benar-benar tulus dari hatinya, ya, benar-benar tulus di dalam hatinya tanpa ada keraguan sedikit pun. Wasid bisidqin wa yaqinin, dengan jujur dan kemudian yakin. Fa inna haqiqatat tauhidi in jidabur ruhi lillahi ta'ala jumlatan, ya, karena kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah ini penghubung, ya, penghubung ruh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, secara keseluruhan. Jadi ketika orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ruh dia seluruhnya dia berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faman syahida la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Oleh karenanya bagi siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan jujur, dengan ikhlas dari dalam hatinya, ya, dengan ikhlas dari dalam hatinya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Lianna al-ikhlas huwa injidabu al-qalbi
ila Allah Ta'ala bi ayyatuba minad dunubi taubatan nasuha. Ya, karena ikhlas tersebut, orang yang ikhlas adalah orang yang menyerahkan seluruh, ya, menyerahkan, mengkhususkan, memurnikan hatinya, dia berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dengan pembuktian yaitu dengan dia bertaubat dari segala kesalahannya. Ya. Jadi kalimat la ilaha illallah tadi seharusnya kalau dia benar-benar mengucapkannya, ya, dengan ilmu, dengan yakin, dengan ikhlas, ya, maka menghantarkan dia untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa memperbaiki taubatnya, memperbarui istighfarnya, menambah amal-amal ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena terpaut ruhnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya senantiasa terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang kemudian, man qala la ilaha illallah wa kana fi fa idza mata ala tilkal hal nala dzalik. Yang bagi siapa yang mati di atas keadaan tersebut, ya, di atas keadaan tersebut, yaitu dia istiqomah di atas kalimat la ilaha illallah, kemudian dalam keadaan dia bertaubat dengan taubat yang benar, maka dia akan mendapatkan apa yang disebutkan oleh Nabi tadi, dakhalal jannah, akan dimasukkan ke dalam surga, ya. Fa innahu qad tawatarat al ahaditsu bi annahu yukhriju minan nari man qala la ilaha illallah, ya. Dan bahwasannya banyak disebutkan dalam hadis bahwa orang-orang ahlu tauhid, ya, orang-orang yang memiliki tauhid, memiliki keimanan, akan dikeluarkan dari neraka. Akan dikeluarkan dari neraka. Jadi kalau dia tadi disebutkan bahwa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak berbuat syirik, dia akan masuk ke dalam surga. Ini tidak berarti, ya, tidak berarti bahwa dia langsung ke dalam surga. Tapi penghabisannya nanti, ya, dia pasti akan masuk ke dalam surga. Namun awalnya belum tentu dia akan langsung masuk ke dalam surga, ya. Karena banyak disebutkan di dalam hadis, mereka akan mampir dulu ke dalam neraka. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa orang yang berbuat syirik kepada Allah, dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa? Liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi orang-orang yang Allah kehendaki, orang-orang yang tidak berbuat syirik, ya, dari pelaku-pelaku dosa, ini di bawah kehendak Allah, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liman syaa ghafara lahu, ya. Kalau Allah berkehendak, ya, idza syaa ghafara lahu, kalau Allah berkehendak maka akan Allah ampuni, ya. Kalau Allah tidak berkehendak maka Allah akan siksa dia dahulu, ya. Nah, di dalam banyak hadis disebutkan bahwa orang-orang ahlu tauhid dia akan dikeluarkan dari neraka. Akan dikeluarkan dari neraka. Man qala la ilaha illallah, yang dia masih memiliki kalimat la ilaha illallah di dalam hatinya, wa kana fi qalbihi minal khair, ya, masih dia simpan tuh kalimat tauhid tadi di dalam hatinya, keimanan tadi, ya, dia memiliki keimanan mayazni sa'irah, walaupun keimanan dia sekedar, ya, seberat syair. Syair itu gandum yang halus, ya. Walaupun iman dia sebutir gandum yang halus, gandum halus, ya, ya kayak terigu gitulah, ya. Debunya terigu itu seberapa sih?
Kalau dia 1 kilo itu banyak, seperapat banyak, sesendok banyak. Tapi kalau 1 butirnya, ya susah kita mau pegangnya. 1 butirnya. Nah, walaupun sebesar itu, atau wa mayaznu khardal, atau agak besar dikit, sebesar biji sawi. Kalau biji sawi itu gampang bisa kepegang gitu. Ya. Besar dia bijinya. Ya kira-kira ya masih bisa dipegang lah. Ya. Tapi kalau gandum, kalau syair, ya gandum yang lembut itu susah nih. Terbang dia kalau cuma 1 butir. Kalau biji sawi kecil, atau wama yaznu adzarrah. Ya, zarrah ini sama nih, debu yang terbang-terbang itu. Maka walaupun sekecil itu keimanan yang ada dalam hati dia, ya, kalau dia mampir ke dalam neraka, dia punya iman walaupun sekecil zarrah atau sekecil gandum yang lembut atau sekecil biji sawi, maka Allah akan keluarkan dia dari dalam neraka. Tidak Allah kekalkan dia di dalam neraka. Ya. Wa tawatarat bi anna katsiran mimman yaqul, dan banyak disebutkan di dalam hadis, ya, yaitu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah yadkhulun nar tsumma yukhriju minha, dia masuk ke dalam neraka, tapi kemudian Allah keluarkan dia dari dalam neraka. Ya. Bagaimana kisah orang yang terakhir masuk ke dalam surga? Ini kan dia ahlu tauhid. Kalau dia tidak memiliki keimanan, bukan ahlu tauhid, dia nggak keluar dari dalam neraka. Orang yang terakhir masuk ke dalam surga, terakhir sekali, ya, masuk ke dalam neraka kemudian dikeluarkan. Ya. Wa tawatarat bi anna Allah harrama 'alan nari an ta'kula athara sujudi min ibni Adam, dan banyak juga disebutkan di dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan neraka untuk memakan, untuk membakar bekas-bekas sujud, tanda sujud yang ada di tubuh manusia. Ya. Ini disebutkan banyak di dalam hadis bahwa Allah mengharamkan neraka untuk membakar bekas-bekas sujud yang ada di tubuh kita. Ya. Fahaulai kanu yusallun, karena mereka dahulu ketika di dunianya mereka salat. Wa yasjuduna lillah, yang mereka sujud untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa tawatarat bi anna Allah yuharrimu 'alan nari man qala la ilaha illallah wa syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan juga banyak disebutkan dalam hadis bahwa Allah mengharamkan neraka bagi mereka yang bersaksi dengan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Ya. Lakin ja'at muqayyadatan bil quyudit siqal. Tapi penyebutan tentang orang-orang yang mengucapkan kalimat syahadat tadi, ya, dengan syarat yang ketat. Enggak sembarangan dia. Enggak sembarangan asal ngucap masuk surga, enggak sembarangan asal ngucap diampuni dosanya, enggak sembarangan. Yaitu untuk mereka-mereka yang mengucapkannya dengan benar. Yang tadi kita sebutkan, dengan dasar ilmu, dengan dasar ikhlas, dengan keyakinan, ya, dengan kejujuran. Karena banyak mereka wa aktsaru man yaquluha la ya'riful ikhlas. Banyak orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi tidak ada ikhlas di dalam hatinya. Wa aktsaru man yaquluha innama yaquluha taqlidan aw 'adatan. Banyak orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi yang dia ucapkan sekedar taklid, sekedar ikut-ikutan, ya,
sekedar adat, sekedar kebiasaan. Banyak orang yang mengucapkan, maka dia ikut-ikutan mengucapkan tersebut, mengucapkan kalimat syahadat tersebut dengan tanpa didasari pengetahuan yang benar. Maka wa ghalibu man yuftanu 'indal maut wa fil quburi amsalu haula, maka dia akan mendapatkan ujian, ya. Karena dia mengucapkan kalimat itu bukan dengan dasar iman, bukan dasar kejujuran, bukan dengan dasar ilmu, bukan dengan dasar ikhlas, maka dia akan mendapatkan ujian nanti menjelang wafatnya, ya. Allah akan tampakkan aslinya dia, ya. Maka hati-hati kita, hati-hati dengan kalimat tauhid kita. Jujur atau tidaknya kita nanti akan Allah tampakkan menjelang kita mati. Dan juga akan mendapatkan ujian nanti di dalam kubur, ya. Setelah dia mati, menjelang mati dia mendapatkan ujian. Kemudian setelah mati di alam kubur, kembali dia mendapatkan ujian yang lain, ya. Mendapatkan ujian yang tidak kalah beratnya, yang konsekuensinya juga berat apabila dia tidak bisa menjawabnya. Tapi ternyata ketika dia keadaan dia ketika di dunia mengucapkan kalimat la ilaha illallah hanya sekedar ikut-ikutan, ya. Orang mengucapkan dengan jumlah yang banyak, dia ikut-ikut, nggak tahu dasarnya apa, ya. Orang berkata begini, dia ikut mengatakan begitu, ya. Maka nanti di dalam kubur ketika ditanya tentang kalimat tauhid, ya, ditanya tentang siapa Tuhannya, apa agamanya, siapa nabinya, ya. Ini pertanyaan, 3 pertanyaan yang sekilas pertanyaan ringan, tapi ketika dijumpai di alam kubur dia menjadi pertanyaan berat, karena tidak mungkin orang bisa menjawabnya kecuali bagi mereka yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Maka dia akan mengatakan sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Ya, dulu waktu di dunia saya cuma dengar orang-orang ngomong begini, ya saya ikut-ikutan ngomong, nggak tahu apa dasarnya. Nah, ini bahaya, ya. Nggak bisa jawab dia. Tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, ya. Sekedar dia ikut-ikutan dari orang-orang, ya. Ketika ditanya tentang apa dalilnya, apa dasarnya, apa landasan hukumnya, maka mereka hanya mengatakan, Allah abadikan ucapan mereka di dalam surat Az-Zukhruf ayat 23, kata mereka, inna wajadna aba'ana ala ummah. Ya, kami ini cuma lihat nenek moyang kami dalam sebuah keadaan, ya, dalam sebuah tradisi. Wa inna ala asarihim muqtadun, ya kami ikut-ikutan. Nah, ini yang banyak terjadi di masyarakat kita. Ketika diingatkan tentang sebuah perbuatan, diajak untuk kembali kepada agama Islam yang benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan tanpa kita mengada-ngada, jelas Al-Qurannya, jelas hadisnya, kita ajak manusia untuk kembali kepada ajaran yang lurus tersebut, maka kebanyakan manusia mengatakan, kami sudah biasa melakukan ini karena kami jumpai perbuatan ini dari orang-orang tua kami. Nenek moyang kami melakukannya begini, maka kami ikut-ikut tanpa tahu dasar hukumnya bagaimana. Ya. Ini yang banyak dijumpai. Yang ini nanti ketika di hari kiamat akan menghasilkan penyesalan nantinya. Ya. Oleh karenanya kita beragama tidak boleh sekedar ikut-ikutan. Kita harus benar-benar tahu mana dasar hukumnya, mana dalil dari Al-Quran, mana dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tujuan kita beragama adalah mendapatkan surganya Allah, berharap agar Allah mengampuni dosa kita, berharap agar Allah memasukkan kita ke dalam surga. Ya. Karena nanti setelah mati kita tidak lagi bersama dengan sahabat-sahabat kita. Ya. Ketika kita sudah mati, kita tidak lagi bersama dengan ulama-ulama yang kita agungkan tersebut. Ketika kita sudah mati, kita tidak lagi bersama dengan pembesar-pembesar yang kita agungkan, tapi kita sendiri-sendiri.
Jangan sampai setelah mati ketika ditanya kenapa tidak ikut kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia tidak bisa menjawabnya. Ya, sekedar dia ikut-ikutan dengan kebiasaan manusia. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis tersebut ya disebutkan bahwa orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wa in qalaha ala wajhil ikhlas. Orang yang mengucapkan ikhlas, tidak dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata yang dia tinggalkan hanya syirik besar saja. Kemudian dia terjatuh dalam syirik yang kecil. Ada sebagian kita mungkin ya, yang terjatuh dalam perbuatan syirik kecil, dari riya, dari sum'ah dan yang lain-lainnya. Maka perbuatan tersebut kembali kepada yang kita sebutkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik kecil tadi tidak mengeluarkan seorang dari keislamannya. Dia termasuk syirik kecil adalah dosa besar yang paling besar. Syirik kecil adalah dosa besar yang besar di bawah dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar kan syirik besar. Sedangkan syirik kecil dia dosa besar. Ya. Di antara dari dosa-dosa besar dia paling besar. Tapi dia di bawah syirik, di bawah dosa besar yang paling tinggi, yaitu syirik besar. Kalau syirik besar ini dosa besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, yang dia menghapuskan seluruh amalnya. Ya. Jadi syirik kecil ini dosanya itu lebih besar daripada meninggalkan sholat. Ya, syirik kecil ini dosanya lebih besar daripada mencuri. Ya, syirik kecil ini dosanya lebih besar daripada membunuh, karena dia dosa besar. Syirik kecil, walaupun judulnya syirik kecil, maka hati-hati dengan perbuatan syirik kecil. Ya. Oleh karenanya yang paling utama, ya, yang paling utama adalah fa idza qala ala wajhil kamali al-mani'i min asy-syirki al-akbar wal asghar. Apabila seorang mengucapkannya dengan sempurna, ya. Dia mengucapkan kalimat syahadat dengan sempurna, maka dia akan terhalang dari syirik yang besar maupun syirik yang kecil, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Ya, sudah jam 9. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, dipersilakan. Iya. Yang tanya ini berkaitan tema yang kita dengar. Iya. Jadi yang sering jika yang dibincang-bincang orang soal yang zikir ini Pak, zikir sudah salat atau zikir di luar sudah salat. Iya. Jadi orang yang megang yang pakaian
megang apa alat tasbih itu yang nggak pindah di tangan itu kadang siang malam masih ada, atau dalam perjalanan masih ada juga kita lihat itu sifat itu bagaimana caranya, kebiasaan dia? Ya. Tentang alat untuk menghitung zikir, ya, tasbih. Apa hukum daripada tasbih tersebut? Tentang tasbih diperselisihkan ulama, apakah dia termasuk perkara yang dilarang atau perkara yang dibolehkan. Kalau sementara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau termasuk ulama yang membolehkan berzikir menggunakan tasbih karena sekedar alat, ya. Walaupun yang paling utama adalah dengan jari, ya. Yang paling utama dengan jari. Yang melarangnya berdalil dengan kisah di zaman sahabat, yang ada sahabat yang berzikir menggunakan batu-batu kerikil, ya. Kemudian dicela, ditegur dengan perbuatan tersebut, ya. Pada intinya perkara tersebut diperselisihkan oleh ulama tentang kebolehan menggunakan tasbih karena dia hanya sebatas alat, ya. Sebatas alat untuk menghitung zikir, ya. Sebatas alat untuk menghitung zikir. Wallahu a'lam bishawab. Yang berpendapat boleh apabila dia memang memiliki dasar hukum maka silahkan. Yang berpendapat tidak boleh, kalau memang dia memiliki dasar hukum maka silahkan, ya. Jadi ketika ada perkara yang memang diperselisihkan ulama, maka kita harus berlapang dada, ya. Harus berlapang dada. Yang tidak meyakini perkara tersebut dibolehkan maka berlapang dada kepada saudaranya yang meyakini ada. Yang meyakini ada, ya, dia juga harus berlapang dada kepada saudaranya yang meyakini bahwa perkara tersebut tidak ada, ya. Walaupun pendapat yang dikuatkan oleh kebanyakan para ulama adalah dengan tidak menggunakan alat ketika dia berzikir, ya. Ketika dia berzikir. Ya, di dalam buku tauhid itu pernah dibaca itu semoga orang yang masuk itu dan melarang kan, Iya. Nabi pasti kan. Iya. Tanda-tandanya masih ada, kalian udah merubah katanya kan. Iya. Jadi sekarang kita sedang berdakik. Iya. Jadi pada intinya itu tadi bahwa di sana perkara tersebut masih dalam perbincangan para ulama tentang kebolehannya, ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh karena sebagian ulama yang membolehkan menganggap ini sekedar alat, ya. Alat. Dia bukan masuk dalam inti ibadahnya. Bukan masuk dalam inti ibadah. Dia sekedar alat untuk memudahkan menghitung misalnya gitu, ya. Ya. Jadi dia tidak masuk dalam inti ibadah. Walaupun tadi yang paling baik adalah dengan menggunakan jari tangannya, ya. Wallahu a'lam. Ya. Tadi dikatakan bahwa di dalam Al-Quran Allah mengatakan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa ibadah. Jadi apakah kata syirik di sini bermakna juga bahwa termasuk syirik kecil yang tidak akan terampuni? Satu. Terus yang kedua, bagaimana memahami kaidah dalam memahami itu sebagai dosa syirik, kayak apa syirik kecil atau syirik besar? Karena permasalahan kesyirikan ini kan sangat kompleks dan beragam, bahkan sangat samar seperti semut yang berjalan di dalam bumi. Jadi membedakan itu antara syirik besar dan syirik. Kita memahami. Tentang kesyirikan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa syirik
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Maka di sana Allah sebutkan umum, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, tidak mengampuni seluruh dosa syirik, ya, baik syirik yang besar ataupun syirik yang kecil, ya, syirik yang besar atau syirik yang kecil. Adapun syirik yang besar adalah memberikan peribadatan yang harusnya, kekhususan yang harusnya diberikan kepada Allah, ya, sesuatu yang harusnya dikhususkan untuk Allah namun dia berikan kepada selain Allah, maka ini masuk dalam ranah syirik besar, ya. Sesuatu yang harusnya diberikan untuk Allah, ini berkaitan dengan haknya Allah yang harusnya diberikan untuk Allah, misalnya doa, ya, kemudian sujud, ya, misalnya tawaf. Ini khusus untuk Allah, yang dia harusnya dia berikan untuk Allah, tapi dia berikan untuk selain Allah. Maka ini masuk dalam syirik besar. Adapun kalau syirik kecil, ya disebutkan dalam banyak hadis, syirik kecil itu kaitannya hanya riya dan sum'ah, ya. Riya dan sum'ah. Atau ada syirik yang lain, ya. Syirik yang lain disebutkan oleh para ulama tentang orang yang meninggalkan sholat, ya, kufur, ya, kalimatnya kufur, ya, kufur dengan syirik ini kan hampir sama, ya, tapi dia tidak mengeluarkan dari Islam, ya. Jadi kalau syirik kecil riya dan sum'ah. Adapun syirik besar adalah memberikan sesuatu yang harusnya dia berikan kepada Allah namun dia berikan kepada selain Allah. Ini masuk dalam kategori syirik besar. Misalnya dalam berdoa, Allah perintahkan dia, ud'uuni astajib lakum, berdoalah langsung kepadaku, akan aku kabulkan. Namun dia kemudian berdoa melalui perantara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Misalnya dia berdoa memohon menjadikan perantara Nabi SAW yang sudah meninggal dunia, ya, maka ini masuk dalam ranah syirik besar, ya. Dalam ranah syirik besar dia berdoa kepada Nabi SAW, yang memohon kepada Nabi SAW untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, ini Nabi, jangan apalagi yang selain dari Nabi SAW, dari para wali dan yang lain-lainnya, ya. Yang Nabi SAW jelas di dalam kuburnya nggak mungkin disiksa. Nabi ini nggak mungkin disiksa dia. Nabi SAW tidak mungkin mendapatkan azab kubur. Tidak boleh kita berdoa kepadanya, ya, memohon, minta tolong sama Nabi, ya, wahai Nabi, sampaikan permohonanku kepada Allah misalnya, ya, nggak boleh. Apalagi kepada wali yang kita nggak tahu, belum jadi jaminan, tidak ada yang menjamin, tidak ada dalil yang jelas bahwa mereka di dalam kubur mendapatkan nikmat. Nggak tahu gitu. Apakah dia mendapatkan nikmat atau dia sedang disiksa, maka tidak dibenarkan. Maka ini masuk dalam ranah syirik besar, ya. Nah, kemudian perbedaannya syirik besar dan syirik kecil, dari sisi akibatnya. Kalau syirik besar, dia menghapuskan seluruh pahala amalan yang pernah dia lakukan, seluruhnya terhapus, ya. Dari 0 sampai dia melakukan amalan kesyirikan tersebut, hapus semuanya, habis, ya, habis tanpa sisa. Adapun syirik kecil hanya menghapuskan pahala dari amal yang sedang dia lakukan, tidak menghapuskan seluruhnya, ya. Jadi kalau syirik kecil hanya menghapuskan pahala dari amal yang dia lakukan. Misalnya seorang sholat, dia riya di sana, ingin dilihat orang lain, maka amal yang dia lakukan tadi dari sholat tadi Allah hapuskan pahalanya. Dia mendapatkan dosa dengan sebab syiriknya tadi, ya. Dia mendapatkan dosa dengan sebab syiriknya tadi. Yang dosa itu kalau dia tidak bertaubat, maka dia tidak diampuni dosa tersebut, ya. Tidak diampuni. Yang konsekuensinya, ya, kalau syirik kecil, konsekuensinya ya diadab di neraka, tapi tidak mengeluarkan dia
dari Islam. Kenapa? Karena yang dihapus pahalanya hanya amal yang terkena syirik tadi, tidak menghapuskan seluruhnya. Ya, kalau dia syirik besar, terhapus seluruhnya, maka tidak ada kebaikan pada dirinya, maka dia layak untuk kekal di dalam neraka. Gitu. Jadi itu sedikit perbedaan tentang syirik besar dan syirik kecil. Ya. Jadi dari perbuatannya, kalau syirik kecil itu sekedar riya dan sum'ah, ya, yang masuk disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang syirik kecil. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang aku takutkan kepada kalian syirik kecil, ya. Yang kemudian ditanya oleh para sahabat, apa itu syirik kecil? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-riya, ya. Riya, ya, adalah syirik kecil, ya. Wallahu a'lam. Demikian apa yang kita sampaikan pada malam hari ini sebagai penutup. Berkata Al-Hasan Al-Basri tentang keimanan, kata beliau, laisal imanu bitahalli wala bitamanni, bahwasannya keimanan itu bukan hanya dengan angan-angan dan bukan hanya sekedar dengan harapan belaka. Walakin ma waqara fil qulubi wa saddaqathul al-a'mal. Akan tetapi keimanan itu adalah apa yang dia kuatkan, apa yang dia yakini dalam hatinya, dan kemudian dia buktikan dengan amal perbuatannya. Ya. Iman itu bukan sekedar dengan angan-angan dan harapan belaka, namun apa yang dia yakini di dalam hatinya dan kemudian dia buktikan dengan anggota badannya. Faman qala khairan wa amila khairan qubila minhu. Bagi siapa yang dia mengucapkan kebaikan dan dia berbuat kebaikan, ucapannya keluar ucapan iman, amalannya pembuktian daripada iman, maka diterima imannya. Wa man qala khairan wa amila syarran lam yuqbal minhu. Lalu kemudian bagi siapa yang berkata kebaikan namun dia berbuat keburukan, maka ucapan kebaikannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman itu dia harus terkumpul padanya keyakinan di dalam hati, kemudian pembenaran dengan lisan, dan pembuktian dengan anggota badan. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semangat untuk menuntut ilmu, dan kemudian memberikan kita pertolongan untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.